Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh bertemu di pagi yang indah ini. Kembali saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini kembali Engkau boleh menghantar kami untuk boleh bersama-sama di dalam renungan doa pagi. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini dari Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai ketiga ayat yang keempat. Saya akan membacakan beberapa ayat. Ayat yang ke-19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat latar belakang dari penulisan kitab Kolose ini, ternyata ada ajaran sesat yang mengancam kedamaian dan kemurnian jemaat Kolose. Apa itu? Yaitu suatu ajaran yang merupakan gabungan filsafat timur dan legalisme Yahudi yang dikenal yaitu Gnostik. Nah, di dalam penganut paham ini, orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal mendalam tentang Allah. Mereka juga disebut para ningrat rohani di dalam jemaat. Mereka menambahkan sesuatu pada iman yang sejati yang sudah diajarkan oleh Paulus, yaitu melakukan hal-hal lahiriah atau hal-hal duniawi. Saudaraku, sehingga di dalam pelaksanaannya ini terkesan bahwa terkadang ada unsur pemaksaan dan penghakiman di dalamnya. Nah saudaraku, bukankah kita senang pada waktu kita melihat ada orang lain yang begitu merendahkan diri di dalam sebuah komunitas? Wow, mungkin kita katakan, luar biasa orang itu ya. Namun, jika apa yang dia lakukan itu hanya bagian tampak luarnya saja, saya rasa engkau dan saya akan kecewa. Dan kita merasakan, wah, aku udah terkecoh nih sama sikap dia yang begitu manis. Saudaraku, sikap merendahkan diri jika hanya berpusat pada diri sendiri adalah sikap yang salah. Sikap merendahkan diri yang benar adalah bagaimana cara kita melihat diri sendiri berdasarkan perspektifnya Allah, dan kita bertindak sesuai kebenarannya. Fokus kita adalah God Center, yaitu Allah sendiri. Nah, ada dua prinsip dasar yang harus dimiliki oleh orang percaya, saudaraku, kalau kita melihat dari pembacaan ayat yang sudah saya bacakan. Yaitu yang pertama, kita selalu terhubung dengan Allah. Ibarat sebuah saluran, jika tidak terhubung dengan baik, maka dia akan mampet dan akan putus. Di dalam ayat 19, kalau kita melihat bahwa para bidat itu tidak terhubung dengan Kristus yang adalah kepala, dari mana seluruh tubuh mendapat asupan gizi dan mengalami pertumbuhan dewasa rohani. Karena tidak terhubung, maka yang terjadi adalah sangat mudah dipengaruhi dan digoyahkan imannya. Tidak heran jika akhirnya para bidat itu mengajarkan bahwa kita harus menyembah malaikat, yang merupakan doktrin yang salah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18. Terus gaya hidup yang salah, yaitu memaksakan untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, baik itu tentang makan minum, tentang hari raya, tentang bulan baru, dan tentang sabat. Dan kita melihat juga adanya kemunafikan perilaku untuk pemuasan nafsu diri dan citra diri kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18.
dan tujuan hidup hanya untuk memuaskan hidup duniawi saja. Saudaraku, terlalu gampang untuk disesatkan jika kita tidak senantiasa terhubung dengan Allah. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana sih supaya saya bisa terhubung dengan Allah senantiasa? Ada 3 hal. Yang pertama, ini yang mendasar, bahwa engkau mengakui percaya kepada Yesus Kristus dan engkau menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat hidupmu. Ini basic, saudara, karena ini adalah pengakuan iman, yaitu engkau terima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Yang kedua, engkau bersekutu dengannya setiap saat. Engkau membaca firman Tuhan, lalu engkau merenungkan dengan bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan? Setelah itu engkau melakukannya di dalam hidupmu. Sehingga pada waktu engkau tahu yang benar, maka engkau juga akan bisa membedakan dari yang salah. Dan kau tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan dirimu. Yang ketiga, engkau harus mencurahkan isi hatimu melalui doa dan ucapan syukur. Karena itu engkau akan terhubung senantiasa dengan Allah. Pada waktu engkau terhubung dengan Allah, maka engkau akan merasakan keindahan bersama dengan Allah senantiasa. Karena engkau akan mengalami sebuah hasrat yang begitu besar, sehingga engkau tidak akan pernah mau melewatkan sedetik pun waktu untuk tidak bersama dengan Allah. Karena engkau tahu rugi kalau tidak bersama dengan Allah, kalau tidak terhubung dengan Allah. Karena itu engkau ingin cepat-cepat bisa terhubung dengan Dia di dalam hidupmu dan senantiasa terhubung dan mengandalkan Dia. Saudaraku, yang kedua, yaitu milikilah cara Kristiani yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Saudaraku, dulu kita tidak pernah mengetahui mengenai kehidupan di masa yang akan datang, bukan? Dan kita tidak tahu pasti bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Tidak heran jika kehidupan kita hanya menuruti standar pikiran kita saja. Pada bagian kedua ini memberitahu kepada kita perihal kepastian hidup kekal di dalam Kristus. Sebagai orang yang ditebus, hendaklah hidup kita mengalami perubahan. Bagaimana caranya? Nah, pada bagian kedua ini mengajarkan kepada kita, kalau dulu kita hanya mengandalkan pemikiran kita sendiri yang dimana sudah dipengaruhi dengan hal-hal dunia ini, ya. Sekarang setelah kita di dalam Tuhan, kita lebih mengarahkan kepada perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang di atas. Sehingga kita tahu bagaimana caranya kita bisa memiliki hidup Kristiani yang benar, yang sesuai firman Tuhan, ya. Yang pertama, yaitu kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita setiap saat. Firman Tuhan adalah firman yang ajaib, firman Allah. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, engkau akan mengalami sebuah perjalanan proses pengudusan hidup. Baik itu karakter, sikap hati, emosi, keinginan, dan kerangka berpikir. Dengan mendengarkan firman Tuhan setiap saat, itu akan mengubah cara berpikir, cara dirimu di dalam menyikapi segala sesuatu. Yang kedua, percaya kepada Allah dalam situasi apapun di dalam hidupmu, termasuk situasi terburuk, tersulit yang engkau alami. Saudaraku, ingatlah bahwa semuanya adalah proses kehidupan sebagai sarana pengujian akan kesetiaanmu kepada Dia. Dan yakinlah bahwa Roh Kudus akan senantiasa mendampingi hidupmu, menguatkan engkau, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolongmu. Janjinya di dalam ayat yang keempat, saya bacakan pasal 3 ayat keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Indah bukan? Jadi pada waktu kita memikirkan hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai ciptaan manusia yang baru, kita memiliki gaya hidup rohani yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ya, maka dikatakan bahwa Ia akan menyatakan diri.
kelak, ya, dan kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ada sebuah jaminan kepastian hidup di mana engkau dan saya akan bersama dengan Tuhan suatu saat, dan kau akan mengalami kebahagiaan yang tidak akan pernah engkau bayangkan. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita senantiasa terhubung dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, komunikasi kita dengan Tuhan, sehingga engkau dan saya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Yang kedua, engkau memiliki gaya hidup orang percaya yang selalu memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana itu merupakan sebuah hasil dari imanmu kepada Tuhan yang engkau tampakkan keluar, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi engkau dan saya boleh mengalami Tuhan yang hidup itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu terus menerus mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan, kami rindu untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Kami rindu dalam hidup kami terus-menerus boleh diproses oleh Tuhan di dalam proses pengudusan-Mu ya Tuhan. Sehingga akhirnya pikiran kami, karakter kami, hati kami ya Tuhan, itu semuanya hanya tertuju kepada Engkau dan memikirkan hal-hal yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk janji-Mu yang begitu indah, bahwa kami memiliki jaminan keselamatan, jaminan kepastian, hidup kekal bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas di rumah.